Halo, ketemu lagi dengan saya Mariska dalam kuliah Teori Dasar Bahasa Rupa. Ini adalah video pertemuan kita yang kelima. Dan pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang relational elements. Seperti biasa, saya akan meminta kalian untuk mengutip kalimat yang saya ucapkan dan menuliskannya dalam kolom komentar di bawah video ini. Seperti biasa, setelah kalian menyimak video ini, kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam kelas di Google Meet. Jadi dalam kelas itu kita akan lakukan sesi tanya jawab. Jadi apabila ada materi yang saya sampaikan kurang kalian pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan Anda bisa menanyakan di sesi pertanyaan setelah video ini. Oke, kita masuk ke pertemuan kelima ini tentang relational elements. Jadi relational elements ini masih termasuk bagian dari elemen visual. Namun yang kita bahas bukan pada elemennya, tapi lebih menitik beratkan kepada penempatan dan hubungan antara elemen. Konsep ini penting untuk dipahami jika kita ingin menciptakan hierarki, aliran, ritme, dan keseimbangan komposisi dalam visual. Jadi kita bisa mengarahkan observer atau pengamat untuk memahami alur dalam visual yang kita ciptakan. Jenis-jenis relational elements ada dua, ada yang bisa dilihat dan ada yang bisa dirasakan. Nah, untuk yang bisa dilihat yaitu ada arah dan posisi. Sedangkan yang bisa kita rasakan adalah space atau wilayah dan gravitasi. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang arah. Nah, arah di sini maksudnya adalah komposisi dari objek yang dapat mengarahkan mata observer atau pengamat. Dengan memanfaatkan arah atau gerakan untuk menciptakan ilusi visual perpindahan. Anggap saja sebagai arah yang kita harapkan dari sebuah elemen untuk bergerak jika dia sedang bergerak. Jadi terasa ada pergerakan kalau kita mengharapkan kesan bergerak, seperti itu. Nah, arah-arah sendiri itu memberi kesan tertentu. Jadi ada arah-arah yang memberi kesan tenang, megah, diam, bergerak, atau lainnya. Selain itu, arah juga bisa memberikan alur membaca visual. Untuk arah yang memberi kesan tertentu, ada 3 jenis, arah horizontal, arah vertikal, dan arah diagonal. Yang pertama, arah horizontal. Arah horizontal itu adalah arah yang sejajar dengan horizon. Nah, arah horizontal ini biasanya memberikan kesan tenang, stabil, atau bahkan diam. Seperti kita lihat dalam contoh, ada persegi yang disusun secara horizontal, sejajar dengan horizon. Kita bisa melihat dalam komposisi ini bahwa objek-objek tersebut memberikan kesan tenang, tidak ada pergerakan, kesan stabil, atau bahkan diam. Untuk yang selanjutnya, contoh gambar berikut ada sebuah gedung yang berdiri secara horizontal. Nah, dalam foto ini bisa kita lihat bahwa ini memberikan kesan yang stabil, tidak ada pergerakan di dalamnya, cenderung diam dan tenang. Untuk yang selanjutnya ada sebuah foto, ini berupa gedung-gedung yang tersusun secara horizontal juga. Dari foto ini bisa kita lihat juga ada kesan tenang di dalamnya. Semuanya terkesan stabil, seperti tidak ada pergerakan sama sekali. Untuk arah vertikal, nah kalau arah vertikal ini memberikan kesan yang tinggi, kesan yang agung, megah, atau bahkan memiliki kesan spiritual. Kita bisa lihat dalam contoh gambar ada persegi yang tersusun secara vertikal, bertumpuk ke atas. Nah, dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa persegi-persegi yang disusun secara vertikal ini memiliki kesan yang tinggi. Jadi terlihat dia
tinggi. Beda dengan yang sebelumnya tadi, kalau arahnya horizontal, dia memiliki kesan yang tenang. Berikut ini ada beberapa contoh lainnya. Salah satunya adalah foto gedung pencakar langit. Nah, gedung ini berdiri secara vertikal. Ini membuat kesan bahwa gedung ini benar-benar terlihat tinggi dalam foto ini. Untuk gambar yang kedua bisa kita lihat dalam poster film ini. Dalam poster ini terlihat ada satu orang yang berdiri secara tegak lurus, arah vertikal, berjajar dengan beberapa gedung yang juga berdiri secara vertikal. Ini memiliki kesan yang tinggi, kesan yang agung gitu. Jadi orang yang kita lihat di sini terasa lebih tinggi bahkan dari gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Jadi dari gambar ini kita bisa merasakan ada kesan ketinggian di sini. Untuk contoh selanjutnya ada gambar katedral di dalam sini. Ini juga arah vertikal yang memberikan kesan megah, kesan agung, dan bahkan kesan spiritual. Yang terakhir ada arah diagonal. Kalau tadi kita membahas arah horizontal, memberikan kesan yang statis, kesan yang cenderung diam, stabil, tidak bergerak. Kalau yang horizontal ini dia memberikan kesan yang labil. Kesan yang seolah-olah dia akan terjatuh. Ada kesan pergerakan di situ. Berikut ini juga ada contoh persegi-persegi tadi kita susun secara diagonal. Kita lihat bahwa kesan dalam gambar tersebut memberikan kesan bahwa persegi tersebut seolah-olah terasa labil, seolah-olah terasa akan jatuh. Jadi ada kesan pergerakan dalam arah diagonal dalam contoh berikut. Contoh selanjutnya untuk arah diagonal kita bisa lihat di sini ada beberapa penari yang komposisinya tersusun secara diagonal. Sehingga ini memberikan kesan pergerakan. Jadi walaupun di foto ini semuanya freeze, semuanya tidak bergerak, namun karena susunan arah diagonal tadi membuat kita bisa merasakan bahwa penari-penari tersebut bergerak. Contoh selanjutnya ada foto Menara Eiffel yang difoto secara diagonal. Dalam foto ini kita bisa melihat bahwa ada kesan labil di situ ya. Bisa kita lihat bahwa seolah-olah Menara Eiffel ini akan terjatuh. Beda kalau kita posisikan Menara Eiffel ini secara vertikal. Kita akan melihat bahwa Menara Eiffel ini tinggi, memiliki kesan yang agung, memiliki kesan yang megah. Kalau disusun dengan arah diagonal seperti ini ada terkesan dia akan jatuh. Jadi seperti ada pergerakan di situ. Nah, sekarang kita akan membahas arah dapat memberikan alur membaca visual. Garis dan bentuk yang mengarahkan pandangan pemirsa melalui komposisi disebut sebagai arah. Arah dapat membantu menciptakan arus bagaimana informasi diproses. Umumnya kita melihat cara kita membaca itu arahnya dari kiri ke kanan, lalu ke bawah kiri, kemudian dilanjutkan ke kanannya. Bisa kita lihat dalam contoh ini ada lingkaran-lingkaran yang tersusun. Kita bisa melihat seolah-olah arahnya jatuh ke bawah. Berikutnya dalam contoh di poster ini kita bisa melihat ada sebuah poster acara musik. Nah, di poster ini kita bisa melihat ada informasi-informasi yang tersebar dengan cara yang sangat organik. Dalam poster ini kita juga bisa ngelihat bahwa informasi yang paling penting seperti judulnya ditempatkan di bagian kiri atas. Sedangkan informasi-informasi lainnya mengalir ke bawah ke arah instrumen. Jadi ada pergerakan di situ, kita bisa melihat dari mulai judulnya apa, kita membaca informasi-informasinya yang turun ke bawah ke arah instrumen sehingga mengarahkan pembaca atau pengamat bahwa ini adalah iklan sebuah acara yang memiliki kesan yang dinamis. Selanjutnya ada posisi.
Nah, posisi sebuah objek juga menimbulkan kesan tertentu. Contohnya misalnya elemen yang terletak lebih tinggi dalam sebuah komposisi dianggap lebih ringan daripada elemen yang terletak sebaliknya, lebih rendah dalam komposisi. Bisa kita lihat dalam contoh ini ada lingkaran yang dihubungkan dengan frame atau kotak yang menjadi latarnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama ada sebuah lingkaran yang posisinya di bawah kiri ya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan lingkaran yang ketiga yang posisinya di atas, lingkaran yang pertama ini memiliki kesan yang lebih berat, sedangkan yang ketiga ini kesannya lebih ringan. Nah, untuk yang lingkarannya terletak di bagian tengah, dia memiliki kesan yang seimbang, balance. Nah, biasanya komposisi yang di posisi yang ditaruh di tengah ini, objek yang ditaruh di tengah ini memiliki merebut pandangan mata lebih cepat. Penggunaan posisi yang efektif membantu membangun hubungan antara gambar dan elemen grafik dan akan menandakan tingkat kepentingannya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa arah visual adalah arah yang dirasakan dari gaya yang bekerja dan diberikan oleh elemen. Arah adalah isyarat agar mata pemirsa, mata observer atau pengamat bergerak ke tempat lainnya yang dituju. Harus selalu kita ingat bagaimana perasaan audiens yang kita inginkan. Jadi kita mengharapkan misalnya audiens bisa merasakan sesuatu itu memiliki ketenangan atau memiliki pergerakan yang cepat dan sebagainya, itu kita ingat apa yang kita ingin dapatkan dari audiens. Lalu atur mood dengan memilih arah desainnya. Lalu terapkan dengan memilih posisi objek. Nah, sampai segitu materi tentang relational elements. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pertemuan dalam Google Meet untuk sesi tanya jawab. Dan saya akan memberikan sebuah latihan yang latihannya nanti akan disampaikan di dalam kelas. Sampai jumpa.